Praise, Pra- praises, Mister. Praises. Really? Praises? Really. Oh, okay. Let's go back to Salma. Salma, in the park. Praise. Mm, Phrase. Okay. Okay. The man who is tall. eh Apa ya? I don't Ini know. What do you praises. think? Phrase or clause? Praises. Phrases. Okay. Fine. Hersel, who is very beautiful. Praises. Phrases. Okay. And Reza, a tall man. Hmm, bentar, Mister. Yes, please. A tall man. What do you think? Eh, praises, Phrases. praises. Tapi phrasesnya udah habis nih. Berarti So is there any ada yang kayaknya yang who is very beautiful di clause, Mister. oh so this one is the clause. So a tall man is a phrases. Okay. Ya, Mister. All right. Let's go back to Salma. Salma, she is crying. Was Clause. Okay. Okay. In the room. itu apa Mm-hmm. ya? Hmm. Hmm, Yes. What do you think? Apa ya? I don't know. What do you think? In the room. Or would you like to change? When he came to the classroom. Yang in the room aja. Yeah, okay. So is Tuh it apa ya? I don't Ah, know. Is it phrases or clauses? Closest. Clauses, okay. Herself, very beautiful. Best clauses. Clauses. Are you sure? Okay. In the room, Reza. Yes. Reza, are you there? Clause, Mister. Clauses. Okay. Harus sama di. All right, it's fine. Let's see ya. Sebelum Mister submit the answer, ada yang mau? Is there any objection for you? Sir, kayaknya itu salah deh. Anyone? Yes? Uh, okay. Is there any objection? No? Hersel? Is there any objection? Oh, itu salah, sir. Kayaknya, sir. Sir. Is it? Hersel? No? Okay. Reza, is there any objection here? Is there any misplaced phrase or clause? Misplaced itu salah menempatkan. No, Reza? No, Mister. Okay. Salma, the last one. Is there any objection from you? Sir, kayaknya itu salah deh. Sir, itu kayaknya terbalik deh. Is there any? Kayaknya yang in the classroom itu praise. In the... which one? Yang di close. Yang di close, in the In the classroom. This classroom. one? Okay. So, is there any... Mana jadi di sini yang phrase? Yang salah. Menyebutkan. Hmm, hmm, yang the girl. The Oh, the girl growth. who has long hair. All right. So, this one is? Yeah. Okay. So, ada lagi?
Very beautiful juga kayaknya. Alright. So, which one yang salah? Hmm, yang mana ya? You know, what do you think? Right? Hmm, yang the man who is The tall. man stall. So, it's supposed to be here and it's supposed to be here. Oke. Ada lagi? No? No. Oke. Kita lihat ya. Ah, correct. Nice. Nice. Oke. Kita lihat ya. Hmm. Pokoknya syarat kalau phrase itu dia tidak punya subjek. Oke. Tidak jelas siapa subjeknya. Kalau clause, pasti dia ada subjeknya. Sir, itu kan ada when. Dia kan ini dependent clause ya. Tidak bisa berdiri sendiri. Tapi dia punya subjek. Ada subjek, ada verb. Ada subjek, ada verb. Ada subjek, ada verb. Subjek, ada verb gitu kan. Nah, selama dia ada subjek, kemudian ada verbnya, itu pasti dia clause atau kalimat. Cuman ya nggak apa-apa nanti ada kalimat dependent, ada kalimat independent. Sedangkan yang phrase dia nggak punya subjek. A tall man mungkin dia subjek, tapi nggak ada kata kerjanya, gitu ya. The girl with a long hair. No, ini kata kerja doang. Ini noun doang, noun phrase. Berarti kalau misalkan tidak ada subjek, tidak ada verb, dia masuknya sebagai phrase. Tapi kalau pola kalimatnya dia ada subjek, ada verbnya, dia masuknya sebagai clause. Bayang ya, yang mana clause, yang mana phrase. Oke. So right now, we are going to talk about phrases. Oke, kita khusus bahasnya phrase sekarang. Now, my question. Luffy want to ask you, what is phrase? Okay, do you have any idea what phrase is? No? Okay, it's fine. Reza, is there any ideas what phrase is? Mhm. Yes, Reza. Um, No. no, Mister. Okay, it's fine. Salma, do you know what phrase is? Atau mau nebak what phrases is? Kumpulan kata tanpa subjek dan predikat. Oke, tanpa subjek dan predicate. Jadi fungsinya sebagai apa dong? Dikumpulin aja gitu ya. Udah aja. Ya, buat penambah Penambah aja. Kalau kayaknya. penambah, kalau penambah mah berarti cuma komplimen dong. Hmm, Kan kemarin belajar komplimen ya. Kata tambahan aja. Jadi bedanya apa phrase sama komplimen? Oke, it's fine. Bingung ya? Oke, kita coba cek ya. Phrase. Betul, kata Salma. Pokoknya kumpulan kata aja. Betul. A group of words. Jadi phrase itu adalah a group of words that act as a single part of speech. Tadi masih ingat ya, part of speech? Dia ada noun, ada verb, ada adjective, ada adverb. Nah, noun ini yang membentuk noun itu tidak hanya single noun. Yang membentuk verb itu tidak hanya single verb. Yang membentuk adjective itu tidak hanya single verb, cuman satu adjective aja. Adverb juga sama. Tapi bisa kumpulan kata yang digabungkan, kemudian fungsi gabungannya itu dia menjadi noun, menjadi verb, menjadi adjective, atau menjadi adverb. Nah, itu kita sebutnya sebagai phrase. Ketika kita menggabungkan dua kata, minimal dua kata ya, dua kata menjadi satu,
Ternyata fungsinya jadi sebagai noun, maka kita bilangnya sebagai noun phrase. Paham ya? Eh, kita menggabungkan dua kata nih. Ternyata fungsinya jadi sebagai kata kerja, maka kita bilangnya sebagai verb phrase. Kita gabungin lagi nih kata yang ini sama kata yang ini, dua kata. Ketika digabungkan, kok artinya jadi kayak sifat ya? Jadinya adjective misalkan ya. Karena itu gabungan kata, maka kita bilangnya adjective phrase. Pun dengan yang adverb. Paham ya? Jadi ketika digabungkan, dua-duanya dia jadi punya fungsi sebagai part of speech, sebagai noun, sebagai verb, sebagai adjective, atau yang lainnya. Tapi di belakangnya kita tambah embel-embel phrase, noun phrase, verb phrase, adjective phrase. Paham ya? Oke, betul. Dan hati-hati tadi sama bilang, hati-hati ya, dia tidak contain full subject tambah finite verb. Jadi isinya bukan subjek ditambah verb, tapi hanya gabungan kata saja. Bukan gabungan subjek verbnya, tapi gabungan kata yang nanti dia fungsinya sebagai noun atau sebagai subjek atau sebagai verb gitu ya. Dan fungsinya tetap jadi cuma satu-satu aja sebagai noun, sebagai verb, tapi gabungan kata. Itu phrase ya. Makanya dia nggak punya subjek. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? No? Bisa kebayang sekarang ya? Oh, phrase itu ternyata. Kita menggabungkan kata, tapi fungsinya bukan sebagai klausa yang ada subjek verb. Tapi untuk membentuk noun yang baru, verb yang baru, adjective yang baru. Atau part of speech yang lain, yang bentuknya gabungan. Oke, kita lihat ya. Nah, kita mulai dari noun phrase. Ini kayaknya udah Mister ajarin dari awal. Masih ingat? Masih ya? Kita cek. I've got three sentences. Look at the sentence. Decide which one is the noun phrase. Oke, bisa punya tiga kalimat ya. Kalimat atau klausa. Klausa itu terdiri dari beberapa phrase. Nah, yang Mister tanyakan yang mana noun phrase? Oke, masih ingat kalimat pertama? Noun phrase-nya yang mana? Lupa ya? Oke. Reza, you still remember? No? Okay, it's fine. Herzog, yang mana sih noun phrase-nya? Fungsinya berarti sebagai noun. Noun itu bisa sebagai subjek, bisa sebagai, atau maaf, sebagai objek. Tapi fungsinya sebagai subjek, sebagai noun. Dan phrase itu gabungan. Gabungan kata yang fungsinya jadi subjek atau jadi kata benda. Ketemu? Oke, it's fine. Sama. Yang The Little Boy. The little boy, oke. Nomor dua, A cup of tea. a cup of tea. Yang ketiga, My new phone. my new phone. Oke. Nah, kelihatannya sekarang, oh kita menggabungkan tiga kata. The little boy. Dia fungsinya sebagai noun. Atau di sini dia sebagai subjek. Paham ya? Nah, inilah yang disebut sebagai phrase. Dia subjek, gabungan subjek sama verb bukan sama. The little boy itu. Bukan ya. A cup of tea? Bukan. And my new phone? Bukan. Dia hanya gabungan kata-kata saja. Tapi setelah digabung, dia fungsinya menjadi part of speech. Jadi noun, jadi verb. Nah, di sini karena dia noun phrase, maka dia membentuk noun. Dan fungsinya adalah subjek dan objek biasanya. Jadi kalau nyari noun phrase dalam kalimat itu gampang. Lihat yang mana subjek, yang mana objeknya. Itu pasti noun phrase. Kalau tidak, single noun. Paham ya?
Jadi menggabungkan kata-kata ini menjadi satu, makanya dia jadinya noun phrase. Oke, kita coba lihat penjelasannya. Oke, guys. Noun phrase. Noun phrase has a function which is act as a noun. Jadi dia pura-puranya katanya ya, dia adalah kata benda. Dan nanti fungsinya dia bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek, bisa sebagai complement, atau object of preposition dalam kalimat. Nah, contoh, for example, this one. Masih ingat cara membuat noun phrase? Kita bisa menggabungkan determiner, quantify number, premodifier atau adjective, kemudian noun-nya. Contoh kalau masih ingat yang kayak gini nih. Eh, bentar, kita hapus dulu. Subject, the old wooden chair is broken. Nah, kalau dia fungsinya sebagai subjek, noun phrase-nya kayak gini. The old wooden chair. Nah, sampai sini kursi kayu yang sudah tua itu sudah rusak. Nah, the old wooden chair ini noun phrase sebagai subjek. Kalau sebagai objek, misalkan she bought a new laptop. Nah, a new laptop ini noun phrase yang fungsinya sebagai objek. Sebagai komplement, pelengkap. Nah, ini kalau di kalimat, masih ingat? Nominal ya. My favorite is chocolate ice cream. Chocolate ice cream ini noun phrase juga, dia sebagai komplement. Kalau objek preposition, misalkan he sat on the edge of the cliff. On the edge of the cliff, itu ya. Itu namanya objek preposition. Cara identifikasinya gimana? Coba aja ganti dengan pronoun biasanya. Kalau subjek sebagai simple ya. Pronounnya boleh pak. Kalau little girl pakai she misalkan ya. Kalau benda coba ganti pakai it. Kalau masih oke kalimatnya berarti itu noun phrase. It is broken. She bought it gitu ya. My favorite is chocolate ice cream. My favorite is it gitu ya. Itu kalau bisa diganti berarti dia noun phrase. Fungsinya sebagai subjek, objek, komplement, atau bisa sebagai object of preposition yang menyatakan tempat. Oke, kalau kalian masih lupa, gimana sih cara bikin noun phrase? Kayak gini. Misalkan, Mister masih pernah ngajarin deh. Kalian boleh menggabungkan determiner dengan noun. Determiner itu apa, Sir? Artikel yang kemudian en, atau the. Ketika kalian determiner ini ditambahkan ke kata benda, jadinya the student. Dia jadi noun phrase. Atau yang kedua, dia menggunakan gabungan determiner, adjective, sama noun. Adjektifnya ada smart. A smart girl. Kalau nounnya aja, girlnya aja ya. Tapi bosen deh, mister. Saya pengen lebih oke lagi. Jadinya perempuan yang cantik itu deh. Gitu. Itu kan noun phrase ya. Boleh. Polanya determiner, adjective, noun. A smart girl. Atau sir, saya nggak mau pakai determiner. Boleh. Kalian gabungkan adjective sama nounnya. Happy children, smart girl, beautiful girl. Ketika kamu menggabungkan adjective dengan noun, dia jadinya noun phrase. Dan itu satu bagian. Dan satu bagian itu bisa kalian posisikan di kalimat sebagai subjek atau sebagai objek atau complement atau tadi preposition. Gitu ya. Contoh, boleh juga deh. Sir, kalau noun sama preposition boleh nggak? Boleh. The teacher with glasses. Guru yang menggunakan kacamata. The girl with a black veil is Salma. Perempuan yang menggunakan kerudung hitam yaitu Salma. The girl with gitu ya. The girl with a black veil is Salma. Itu kalau noun tambah preposisi. Kalau noun ditambah relative clause. The dog that bark
is mine. Anjing yang sedang menggonggong itu punya saya. Anjing yang menggonggong. Berarti itu satu bagian subjeknya atau noun phrase-nya adalah punya saya. Atau noun tambah infinitive. A chance to speak. To infinitive itu yang ada to ditambah kata kerja. Noun-nya apa? Chance, kesempatan. Kesempatan untuk berbicara. Itu subjek kan ya. Tapi bukan single subject, tapi noun phrase. Nah, itu juga sama. Atau yang paling kompleks, kalian bisa menggabungkan determiner tambah adjective tambah noun tambah preposition. Contoh, the old man in the park. Laki-laki tua yang di taman itu adalah kakekku. The old man in the park is my grandfather. The old man in the park-nya ini sebagai subjek, tapi subjeknya dia sebagai noun phrase. Gitu ya, masih ingat? Ini pelajaran yang awal banget kita ketemu pertama kali les. Coba dibuka lagi. Bagaimana membuat noun phrase. Nah, ini noun phrase dan fungsinya boleh sebagai subjek, boleh sebagai objek, atau complement, atau preposition dalam sebuah kalimat. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Bisa hanya mengulang yang lama kalau yang noun phrase. Dapat ya? Oke, is there any question? No, are you okay? You put the pillow on your head. I think he's going to sleep after this. No? Okay. All right. Shall we continue? Kita lanjut ya. Ini phrase yang kedua. Kita bilangnya sebagai verb phrase. Nah, the same question. I've got three questions. What you need to do is decide which one is the verb phrase. Let's start with Hersel. Do you have any idea which one is verb phrase? Frase kata kerja. Yes, Hersel, which one? Sentence number one. Yang mana ya? Yes? Yes. Reading. Which one? Reading. Are you sure reading? Only the reading? Wait a minute. Kok Mister malah jadi hilang ini? Des. Readingnya aja. Oke, good. Kata kerja itu. Thank you. Reza, number two. Which one is the verb phrase? Are playing. Are playing. Oh, kalau Reza pilihnya are playing ya. Oke, thank you. Salma, I will go to school. Which one is verb phrase? Will go. Will go. Oke, kita coba cek ya. Betul nggak sih jawabannya? Nah, good. Yang satu, Hersel kurang tepat. Tidak, bukan cuma readingnya, tapi harus ada is reading. Are playing, will go. Nah, udah kebayang ya, yang namanya verb phrase itu apa? Dia pasti fungsinya sebagai kata kerja, tapi gabungan dari minimal dua kata. Nah, biasanya, kita lihat ya, biasanya dia gabungan auxiliary verb atau kata kerja bantu ditambah dengan kata kerjanya. Kalau di sini auxiliary verbnya pakai are, amis, are, and is, ada juga pakai will. Nah, ketika kita menggabungkan auxiliary dengan kata kerja, maka bagian ini kita bilangnya sebagai verb phrase. Dan fungsinya sebagai verb atau predicate dalam kalimat. Oh, jadi kalau misalkan di sininya Mister ganti jadi The beautiful girl is reading a book. Berarti Mister menggabungkan noun phrase dengan verb phrase. The beautiful girl itu noun phrase, is reading itu verb phrase, a book ini noun phrase lagi. Nah, kebayang ya sekarang ternyata menggabungkan kalimat itu bisa menggunakan phrase, phrase, phrase. Nah, ini juga sama. They are playing soccer.
I will go to school. Nah, to school ini prepositional phrase karena menggabungkan preposisi dengan kata benda. Ini prepositional phrase. Nanti kita bahas di terakhir. Good. Berarti sudah tahu ya yang namanya verb phrase itu adalah gabungan kata yang nanti fungsinya sebagai kata kerja dalam kalimat. Oke, kita lihat. The function express the action or state. Nah, betul. Ngomongin tentang apa yang dilakukannya. Nah, biasanya consist of auxiliaries and main verb. Gabungan tadi ya, kata kerja bantu dengan kata kerja utamanya. When we say verb phrase in the grammar, we usually mean everything that function as the predicate. Berarti apapun yang fungsinya sebagai predicate, gabungan tadi kita bilangnya sebagai verb phrase. Gitu ya. Oke, kita lihat contohnya. Oh ya, di example. Nah, ini banyak. Kalau dalam progressive atau continuous tense, biasanya gabungannya to be-nya Aramis atau was were ditambah ing. Ini udah jadi verb phrase. Atau dalam kalimat perfect, dia menggabungkan auxiliary verb-nya has sama verb 3. Atau had sama verb 3. Atau ada have sama verb 3. Ketika kalian ketemu ini, berarti itu verb phrase-nya. Kalau models yang will, can, should, go gitu ya, ditambah dengan kata kerjanya must have left gitu ya. Nah, inilah yang disebut sebagai verb phrase-nya. Kalau kalimat pasif ya to be ditambah kata kerja bentuk ketiga atau has been seen. Nah, satu bagian inilah yang kita bilang sebagai verb phrase karena dia punya fungsi sebagai predicate dalam kalimat. Predicate gitu ya. Contoh, she has been studying for hours. Salma, eh, verb phrase-nya yang mana? Yang ini. She has been studying for hours. Yes, Salma. Which one? Kalimat yang ini. Yang mana verb phrase-nya? She has been studying for hours. Ya, Has been studying. very good. Has been studying. Inilah yang dinamakan sebagai verb phrase. Oke, yang kedua. They will have finished by noon. Yang will have finished. Very good. Ini yang disebut sebagai verb phrase. Dapat ya? Pokoknya gabungan kata yang fungsinya nanti sebagai predicate. Biasanya gabungan dari auxiliary verb sama kata kerjanya. Good. Itu yang namanya verb phrase. Jadi kalian sudah tahu nih, oh saya udah belajar noun phrase. Saya udah belajar verb phrase. Mau coba deh bikin kalimatnya menggabungkan noun phrase sama verb phrase. Mulai dari sekarang. Tidak lagi noun atau satu kata, satu kata, satu kata. Tapi satu katanya itu kalian modifikasi menjadi phrase. Itu udah oke banget. Kalau kalian ikut IELTS, di writingnya kalian menggunakan banyak verb phrase, noun phrase, itu nilainya lebih tinggi. Atau di TOEFL. Nah, sekarang kalau ada tes, cobalah mulai pakai phrase. Nulisnya ya, belajar. Oke, sampai sini. Is there any question? Bayangnya sekarang, oh phrase tuh yang kayak gini ternyata. Alright, let's go to the third one. Misal cuma ngasih 4 ya sekarang. 4 apa 5, misal lupa. Yang paling sering aja. Sekarang kita mulai dengan adjective phrase. Nah, yang mana sih adjective phrase? Number one. Reza. Yang mana di sini yang disebut sebagai adjective phrase? Berarti gabungan minimal dua kata yang nanti fungsinya sebagai adjective. Hmm. Yes, Very cute, Mister. very cute. Okay, let's skip it. Okay, Ya. yang mana number two? Yang full of energy. Full of energy. Okay, the last one. Salma.
Really interesting. Ya, really interesting kan. Good. Kalian udah mulai bisa, oh ini verb phrase-nya. Nah, biasanya verb phrase itu muncul paling banyak di kalimat nominal apa verbal yang dia nggak punya objek. Ayo, masih ingat nggak? Salma, ini verbal atau nominal? Nominal. Iya, very good. Jadi kalimat nominal itu biasanya banyak dia menggunakan adjective phrase di belakangnya. Paham ya? Dan adjective phrase itu biasanya menggabungkan dua kata. Dua kata. Nah, kata apa nih yang digabungkan kalau adjective phrase? Sekarang kita cek. This one, guys. So when we talk about adjective phrase, the function itu modifies noun like an adjective. Jadi kita memodifikasi kata benda supaya fungsinya dia sebagai adjective. Nah, atau dia bisa juga sebagai selain komplement tadi ya, dia bisa sebagai subjek komplement. Nah, contohnya kayak gimana sih, guys? Look at this. Ini mah yang tadi, sorry, sorry. This one. Nah, cara menggabungkannya itu bisa menggunakan single adjective atau adverb ditambah dengan adjective. Gitu ya. Contoh, kalau kita gabungin adverb dengan adjective, adverbnya keterangan. Very, full, gitu ya. Sorry, very itu adjective, adverb. Kita gabungkan dengan adjective, happy. Very happy. Sangat, apa? Happy itu apa sih? Sangat bahagia misalkan ya, kita menggabungkan adverb dengan adjective, atau boleh juga kita menggabungkan adjective ditambah dengan prepositional phrase of toys, full of smile, full of energy, full of joys. Ada of joy gitu ya, atau of kemudian ada noun, berarti dia namanya prepositional phrase. Jadi boleh kita menggabungkan adverb dengan adjective atau adjective dengan prepositional phrase. Cuman dua itu aja. Tapi yang paling sering itu menggabungkan adverb dengan adjective. Very happy, quiet happy, a lot of happy. Masih ingat yang pakai a lot of gitu ya? Itu adverb fungsinya. A few friends, a few happiness, a few. Ketika menggabungkan adverb tadi dengan adjective, maka itulah yang kita sebut sebagai adjective phrase. Dan fungsinya hanya sebagai adjective saja. Dan munculnya biasanya paling banyak dalam kalimat apa tadi Salma? Eh, No, sorry, nominal. nominal. Gitu. Karena dia menjelaskan siapa subjeknya. She is my very late teacher. Oh, dia itu guru saya yang sudah meninggal. Very late teacher. Nah, very late teacher itu adalah adjective phrase. Oke? Bayang ya, itu namanya adjective phrase. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? No? Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, ini yang lebih umumnya lagi. Nanti kalian baca. Jadi forming adjective phrase itu boleh adverb tambah adjective. Contoh very happy, few things, a few minutes, a few laugh, a lot of joy, a lot of happiness gitu ya. Itu adverb tambah adjective. Atau adjective tambah prepositional phrase. Proud of her work, a lot of joys gitu ya. Itu boleh. Atau adjective tambah infinitive. Infinitive itu apa, sir? Yang ada tuh ditambah verb satu. Ready to go? Ready to eat? Going to bed? Gitu ya. Nah, itu adjective tambah infinitive. Atau adjective tambah that clause. Worried that he is late. Ada worried-nya adjective. That kemudian diikuti sama clause biasanya. Worried that he is late. Happy, bukan happy ya. Apalagi ya, worried.
that he's late, happy. Ya pokoknya yang menggunakan that clause aja. Atau dia menggunakan adjective only. Boleh kok kalau misalkan ada he is my apa ya? It is nice, for example ya. Ada kalimat it is nice dalam kalimat nominal. Sir, boleh nggak nice ini kita bilangnya sebagai eh, apa tadi? Adjective phrase. Boleh. Karena satu adjective kita bisa bilangnya dia sebagai satu phrase. Kalau untuk adjective phrase. Karena dia berlaku adjective only. Paham ya? Jadi dalam kalimat nominal kalau dia bilang it is nice, mana ada phrase-nya nggak di situ? Ada. Yang mana nice-nya aja sebagai adjective phrase. Walaupun dia cuma single noun. Tapi itu berlaku di adjective. Gitu ya? Any question? No? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut ke adverb phrase. Oke, kita coba cek lagi. Yang mana sih adverb phrase? Number one, Hersel. Which one is adverb phrase? Adverb itu keterangan. Menerangkan sesuatu fungsinya. Yes, Hersel? She arrived in the morning. Nah, keterangannya mana? Keterangan itu bisa keterangan waktu, bisa keterangan tempat, atau bisa keterangan situasi. Nah, coba lihat. Ada nggak nomor satu keterangan apa itu? Waktu, tempat, atau situasi? You find it, Hazel? No? Waktu Waktu. Yang mana? Which one? in the Very morning. good. In the morning. Ini adverb phrase. Karena menerangkan waktu. Okay. They played at the park. At the park. At the park, dia sebagai keterangan tempat ya. Oke, so kita bilangnya adverb phrase of place. The last one, Salma. With great confidence. With great confidence. Ini lebih ke situasi. Oh, situasinya dia lagi confidence-nya lagi tinggi. Good. Ini fungsinya sebagai keterangan, tapi dia gabungan dari beberapa kata yang membentuk jadi satu keterangan. Nah, inilah yang disebut sebagai adverb phrase. Dan biasanya sama juga tuh, dia munculnya di nominal paling banyak. Sir, bisa nggak di verbal? Bisa. Contoh, they played football at the park. Kita tambahin objek di sininya. Football at the park. Boleh. Jadi nah, ya adverb phrase itu dia bisa muncul di kalimat nominal, dia bisa muncul di kalimat verbal. Tapi fungsinya dia menerangkan saja. Menerangkan waktu, menerangkan tempat, atau menerangkan situasi. Gitu ya. Dan dia gabungan dari beberapa kata. Oke, kita lihat. Adverb phrase. Function modify a verb. Nah, biasanya dia menerangkan kata kerjaannya nih. Gitu ya. Atau adjectivenya atau another adverb tells how, when, where, why, to what extent. Jadi menerangkan tentang bagaimana, kapan, di mana, mengapa, dan to what extent. Dalam situasi seperti apa, dalam kondisi seperti apa, atau dalam situasi seperti apa. Jadi ketika ada sesuatu hal, satu bagian yang ternyata menerangkan bagaimana itu terjadi, di mana, atau kapannya, waktunya, berarti kan, atau alasan kenapa, atau tadi ada situasi, itu kita bilangnya sebagai adverb phrase kalau gabungan dari dua kata. Karena fungsinya menerangkan. Nah, contoh.
The way how we form it. Contoh, he ran very fast. Very fast ini dia memodify noun. Modify itu menerangkan. Bagaimana dia berlarinya? Berlari dengan cepat. Very fast berarti ini to what extent situasinya. Dia berlari dengan sangat cepat. Very fast ini adverb phrase yang menerangkan kata kerjanya. She arrived in the morning. Nah, ini answer when in the morning itu. Di pagi hari. Gitu ya. Itu fungsinya dari adverb phrase. Jadi ya dia hanya menerangkan aja kok. Pokoknya cek aja ketika ada frase yang dia cuman menerangkan bagaimana, di mana, kapan, mengapa gitu. Itu biasanya kita bilangnya sebagai adverb of phrase atau adverb phrase. Kok nggak keluar? Nah, form biasanya adverb sendirian atau ada adverb tambah modifier atau prepositional atau adverbial construction. Contoh very quickly. Adverb tambah adverb very quickly. In the morning. Ini prepositional phrase tambah acting adverbial. Gitu. Nanti misal kasih lembarannya buat kalian tahu yang mana sih adverb phrase itu apa sih, acting adverbial itu apa sih, prepositional phrase itu nanti kita bahas. Gitu ya. Itu adverb phrase. Dan ini yang terakhir prepositional phrase yang menerangkan tentang posisi biasanya. Dan tolong hati-hati, prepositional phrase itu kurang lebih sama, hampir sama dengan adverb. Kenapa sama? Nanti kita lihat ya. For example, kita lihat dulu yang prepositional phrase. Nah, kita analisis yang mana sih prepositional phrase? Oke, number one. Dia biasanya menerangkan tempat, position. Ada nggak nih nomor satu yang dia menerangkan tempat, Kay? Under the table. Very good. Under the table. Hersel? Yang through the park. Oh, through the park. Oh, Through itu maaf. melalui, melewati itu through. Reza, number three. On the shelf. Very good. On the shelf. Nah, ini ketika kalian menemukan gabungan kata-kata, ternyata gabungan kata itu menunjukkan sebuah tempat atau posisi dari subjeknya biasanya. Itu biasanya kita sebut sebagai prepositional phrase. Frase yang menunjukkan posisi dari satu benda atau orang. Kita sebutnya sebagai prepositional phrase. Very good. Kita cek. Prepositional phrase ini yang terakhir ya, sebelum selesai. Punya fungsi to start with a preposition biasanya dimulai dengan preposition, kemudian ditambah noun. Biasanya fungsinya untuk showing location, time, direction, atau relation. Nah, ternyata itu bisa menunjukkan lokasi, waktu, arah, atau hubungan. Hubungannya sebab akibat atau hubungan apapun itu. For example, this preposition tambah noun atau phrase. Jadinya preposition itu yang kayak gimana sih? Biasanya diawali dengan in, on, at, for, with, by, from, about, under, after gitu ya. Nah, itu biasanya diawali dengan kayak gitu. After you, under the table, under consequence of the king, about to go gitu ya. About to eat, from here to there, by the end of the year. Kalau pakai by. With him, with me, with you. Nah, ketika ada frase kayak gitu, berarti itu adalah preposition phrase. In my room, in the classroom, on the table, on the wall,
at the corner, at 7 o'clock. Nah, itu prepositional phrase. Dan tolong hati-hati, karena dua-duanya bisa menunjukkan waktu, kadang-kadang ketika ada at 7 o'clock, nah fungsi karena dia menunjukkan waktu, punya fungsi yang sama dengan adverb ya. Nah, biasanya ini bisa dibilang sebagai prepositional phrase of time atau adverbial of time. Jadi bisa sebagai preposisi, dia bisa sebagai adverb of time juga. Gitu ya. Jadi bisa dua tuh kalau yang time. Alright, sampai sini ada yang mau ditanyakan? No, pokoknya fungsinya untuk soal location, time, direction, atau relation. Oke, sampai sini dulu tentang phrase. Is there any question? Oke, Reza? No? Salma? Hersel? Oke, kalau nggak ada kita masih punya 10 menit. Alright, kita belajar analisis ya. Practice. Mister punya 10 kalimat. Coba Mister kasih waktu 5 minutes. What you need to do, identify the phrase type. Identify the phrase type in each sentence and its function. Contoh, nomor 1. Kalian temukan ada, the little boy with blue shoes, katanya. Oh, sampai sini nih. Sir, saya tahu ini adalah noun phrase. Laugh loudly. Nah, ini mah itunya, bukan phrase. Ini mah sir, single sentence. Nah, coba kalian cek. Nah, dari nomor 2 sampai nomor 10. Nemuin phrase enggak ya? Oke, 5 minutes. Oke, are you finished? Ready? Okay. Let's discuss the answer together, okay? Let's discuss it together. Okay, number 2. Okay, are you there? Iya.
Is there any phrase on number 2? Yang has been reading, Has been reading. Ini sebagai apa? verbal, Verb phrase. Ada lagi? nggak tahu. Kalau a new novel? Nomina, Noun phrase. Noun phrase ya. Good. Ada verb phrase, ada noun phrase. Oh, kita lihat. Salma, number 3. Yes, some adjective, adjective phrase. Which one? yang Which one? Adjective phrase. very tired. Very tired. Oke. Ini adjective phrase. Kalau after practice, setelah latihan, keterangan berarti. Kalau keterangan berarti apa? Adverb, Very good. Adverb phrase. Kalau the players, noun, noun phrase. Very good. Berarti ada 3 phrase ya. Good. Reza, number 4. In the morning, In Mister. the morning. Ini sebagai apa, Zak? Prepositional. Oh, prepositional phrase. Very good. Ada lagi di sini? Eh, nggak tahu, Mister. Oke, tidak ada lagi, Zak. Good. Hersel. Hersel, are you there? Yes, Mister. Oke. Ada phrase kah di sini tuh? Let me help you. A bunch of flowers. Seikat bunga. Ini phrase apa? Fungsinya dia sebagai subjek. Ayo. Yes. Dia sebagai noun phrase. Kalau was delivered, dia fungsinya sebagai kata kerja. Hmm, Dia sebagai verb, verb. verb phrase. Very good. Let's go back to K. K, number 6. yang the teacher Yes. sebagai noun, Oke, noun phrase. Kalau with a warm smile, hmm, noun phrase-nya segini, Kay. The teacher with warm smile. Ini kan satu subjek ya. Nah, jadi kalau nyari phrase, noun phrase itu lihat yang fungsinya sebagai subjek. Berarti dia muncul sebelum kata kerja. Itu noun phrase semuanya. So, noun phrase-nya adalah the teacher with warm smile. Itu noun phrase-nya. Tadi gabungan determiner, noun ditambah prepositional phrase. Jadinya noun phrase-nya panjang. Oke, great it does. Oke, Salma. Ada berapa phrase di sini? Yes, nomor, 7. oke. Eh, tunggu, Mister. Oke. Ada verb phrase Verb phrase, which one? yang will visit, Oh, very good. Will visit. Dan cuma itu aja. Is there any other phrase? hmm, adverb Which one? tomorrow, Tomorrow. Oke, boleh satu ya. Any adverb.
Ada lagi? Lihat objek sama subjeknya, objeknya. Ada yang noun phrase nggak? Ada Which one? eh they, Are you sure? Gabungan nggak? the museum. The museum. Dia gabungan determiner dengan museum. Berarti ini noun phrase. Nice. Nomor 8. Reza. Number 8. Is there any phrase here? Bentar, Mister. Boleh. Hmm, If I'm not mistaken, there are two phrases here, Za. Ada dua, Za. eh, hmm, Mhm. ada adjektif Oh, adjective phrase. Which one? yang extremely Oh, good. Extremely excited for excited the trip. for the trip. Very good. Ini adjective phrase-nya. Ada lagi satu lagi yang mana, Za? Eh, the kids, bukan, Very, Mister. ya, nice. The kids. Ini sebagai Noun. noun phrase karena fungsinya sebagai subjek. Number 9. Hersal. There are Number two. 10. Yes? On Sunday afternoon. On Sunday afternoon. Ini sebagai keterangan. Kita sebutnya sebagai apa? Apa ya? Apa keterangan? Add, Ad- add, adverb, adverb phrase. Very good. Ada satu lagi. We had a Had, family. no. Iya, yang mana? Lihat subjek sama objeknya. Yang mana yang noun phrase? We atau a family picnic? We Are you sure? Phrase itu gabungan dua kata minimal. We itu gabungan dua kata bukan? bukan Jadi mana? family A family picnic. picnic. Ini noun phrase sebagai objek. The last one. Let's go back to Salma. Number 10. A plate of cookies is on the counter. Ada berapa phrase, Salma? Yang on the counter itu On the counter. prepositional. Very good. Prepositional phrase. Ada lagi? The subject, what do you think? Yang a plate of cookie. Yes, a plate of cookies. Ini sebagai Noun. noun phrase. That one. Jadi gitu ya, kalau kalian mau menggabungkan phrase jadi kalimat, boleh lihat contohnya di praktis yang ini. Dia banyak menggunakan noun phrase yang digabungkan dengan single noun atau phrase dengan phrase yang lain. Contoh di kalimat yang kedua, she has been reading a novel. Dia menggabungkan single noun ditambah verb phrase ditambah noun phrase. She has reading. She has been reading a new novel. Atau menggabungkan adverb phrase dengan clause. Very tired after practice, the players itu noun phrase lagi sit down. Gitu ya. Jadi boleh kalian mulai dari sekarang dicoba-coba deh bikin kalimatnya, coba menggunakan phrase. Misal sudah kasih 5 jenis phrase. Noun phrase, verb phrase, adverb phrase, adjective phrase, sama prepositional phrase. Coba digabungkan menggunakan phrase sekarang kalau menulis. Kalau disuruh buat kalimat ya. Tidak dari single noun, single subject, atau single words aja. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? No? Okay. Reza, do you have any question? No? Hersel? No? Salma? Oke. Kalau tidak ada, I think this is the end of our journey today. Thank you very much for your coming.
Nanti recordingnya Mister share besok mungkin ya, karena Mister harus upload dulu. Tapi mohon maaf, tadi yang bagian awal yang tentang kalimat-kalimat nggak ke-record, baru masuk ke voice, baru ke-record. I forgot. Sorry ya. Dan ini buat presentasinya Mister share hari ini di grup. Setelah ini, oke? Thank you very much. See you on the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a Thank you, good Mister. night. Okay, Thank you, you're Mister. welcome. Thank you, Mister. Thank you, Okay, Mister. you're welcome. Good night.